cerita misterius menyertai keberadaan bangunan tua bekas rumah sakit peninggalan masa kejayaan Belanda pada tahun 1919 di Cianjur, Jawa Barat. Menurut informasi, setelah lebih dari 20 tahun kosong, banyak kejadian aneh serta fenomena gaib yang hadir mengganti keberadaan manusia di tempat ini. Kalau di dalam rumahnya, saya pernah juga melihat sesosok wajah wanita, tapi berupa noni. Paling ujung, ke dekat itu pohon nangka. Nah di situ ada penampakan wanita, tapi rupanya sangat buruk sekali lah. Termasuk eksistensi sebuah gerbang gaib. Jika dilihat dari mata spiritual, gerbang gaib tersebut berada di area halaman depan yang tersimbol oleh sebuah pohon tinggi. Gerbang tersebut konon dijaga oleh makhluk kecil bertaring, namun memiliki kekuatan besar yang biasa disebut jengklok. Sementara pusat energi gaibnya sendiri konon berada di area dapur tak terpakai di pojok belakang bangunan tua ini. Di tempat inilah banyak kesaksian tentang kehadiran fenomena sosok gaib yang berubah wujud menyerupai manusia. Kemunculan mereka kerap mengecoh siapapun yang melihat. Kadang-kadang kalau ada orang lewat, oh jam segini masih ada karyawan yang masih kerja, padahal pas disamberin atau diikutin itu menghilang. Nah ya ada salah seorang yang itu dia tidur di sana, tahu-tahu dia dibangunin, lihat kelihatannya suster. Namun selain hal tersebut, di area dapur ini juga terdapat berbagai keganjilan yang sulit dijelaskan. Aura misterius yang kental terasa, serta bau anyir akan semerbak tercium ketika kita memasukinya. Belum lagi keberadaan fenomena benda pusaka yang konon tersimpan di sini. Menurut kesaksian, energi yang terpancar dari benda pusaka ini sangat kuat menarik kehadiran fenomena sosok gaib lainnya. Di depan rumah gedung dokter tuh, kan di situ kalau malam tuh di bawah tuh suka ada sinar atau pancaran cahaya yang menuju ke atas. Nah itu udah beberapa kali dengan keponakan saya, dengan kakak saya itu dikejar tidak dapat terus, Mbak. Itu larinya terbangnya ke arah sini, nah ke arah di belakang dapur itu. Ya, kebetulan kan di sana tuh ada batunya, pas batunya dipecah dia loncat lagi ke sana. Kuatnya energi serta berbagai fenomena kehadiran sosok gaib yang seolah tak dapat dihindari akan membawa peserta pada sebuah pengalaman mistis saat beruji nyali di bangunan tua bekas rumah sakit malam hari ini. Dengar ada yang nangis. Dalam kurun waktu yang berbeda, aktivitas kehidupan di lokasi ini tergantikan oleh hadirnya fenomena makhluk gaib. Cukup bernyalika peserta malam hari ini, saya Rudi Kawilarang, inilah masih Dunia Live.
Selamat malam, Citra di Prana. Kembali kita menemukan ya, sebuah lokasi di lereng Gunung Gede ini. Lokasi ini sendiri merupakan peninggalan sejarah. Bangunannya sendiri di sini merupakan sebuah cagar budaya karena dibangun pada tahun 1919 di zaman penjajahan. Dan masuk tetap kokoh seperti ini. Dulu pernah menjadi bangunan yang digunakan sebagai rumah sakit beberapa kali dan meninggalkan fenomena-fenomena yang cukup kuat di sini. Kiprana mendeteksi energi dari lokasi yang sangat luas ini dari arah sebelah mana? Di balik gedung ini ada apa ini? Saya nangkep energi besar sekali di sini. Seperti gerbang ya. Seperti gerbang gaib. Keluar di sana? Iya, di sebelah sana. Ini gerbang gaib nih ya, kalau bisa dilihat sama orang-orang yang memang memiliki intuisi tinggi antara sini dan sini itu gerbang gaib. Nah di sini saya mendeteksi ada sesuatu di sini. Ini kayaknya seorang petapa ya zaman dulu ya. Ini tua banget ya. Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah. Lihat. Dia bergerak. Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, Allah. Jadi kalau dilihat dari gestur tubuhnya nih petapa ya, seorang petapa yang memang sudah kalau dilihat nih sudah ribuan tahun umurnya. Penggunaannya sendiri dari pusaka-pusaka itu untuk apa? Boleh kita? Kalau saya melakukan komunikasi ini memang ditujukan untuk menjaga dari tempat ini ya, tempat ini sendiri. Kalau sampai diambil seperti ini berarti akan membahayakan dari gerbang ini sendiri, seperti itu tidak? Kalau dibilang bahaya atau tidaknya, saya pikir nggak masalah ya, karena ini sudah kita tarik ke dasar bumi, jatuhnya benda mati biasa. Tadi juga pada saat Kiprana menjelaskan ada sosok yang melayang di situ. Tadi saya tangkap tapi jadinya orbs besar. Memperhatikan. Fenomena sendiri yang sering diceritakan di area belakang sini ya, dari bangunan-bangunan yang ada di sini. Ini seringnya terdapat penampakan seperti karyawan-karyawan yang memang bekerja di lokasi ini ya. Ada, ya. Allah. Kencang banget sih. Ya, tembok. Nah, ada apa? Sebenarnya dulu sebuah dapur nih. Kalau melihat dari Banyak anak-anak di sini ya. dan karena lokasinya agak apa di pojok paling belakang ya. Headshot. Di sini nih, Rup. Perempuan. Sumber bau anyir itu juga ada dari sini. Kayak di sini tempat kumpulan dari energi negatif tersebut sih, karena perempuan. Tapi di sini sih kalau saat ini sudah memang ada sosok perempuan. Ada yang laki-laki, tapi mungkin disebutnya kalau orang sekitar memang genderuwo sih. Di arah luar ya. Sebenarnya di Interaksinya sendiri di sekitar sini. Kalau dari arah luar sampai ke arah ke ruangan dalam sendiri bisa terjadi. Ini bisa terjadi. Ya, kita kembali ke ruangan ini ya. Gimana kita jadikan ruangan ini kita jadi sebagai lokasi? Iya, ini cocok banget karena memang besar sekali energinya. Di belakang ya, dan di sini juga titiknya karena bau anyirnya juga masih kuat di sini. Tadi juga interaksi, mereka mudah untuk interaksi, tapi satu mereka memang agak-agak sensitif dengan cahaya. Baik, kalau sudah kita telusuri seperti ini, akhirnya kita tentukan memang lokasi ini sebagai lokasi nyali. Ya. Saya akan membuktikannya dengan kamera seperti biasa, Citra. Terima kasih atas penelusurannya, Kiprana.
Ya, silakan kembali ke ruang kontrol. Gimana posisi di sana? Jelas, bagus kan gambarnya. Tutup ya. Ya, apa itu? Ada yang lewat. Bayangan ya? Kalau saya simpulkan sih kayak genderuwo ya. Iya. Energinya Hitam semua. Energinya panas laki-laki. Saya rasa cukup ya. Kita akan menempatkan pesertanya di ruang uji nyali saat lagi. Saya akan jemput Citrana, sudah. Boleh dilepas sekarang. Inilah ruangan yang akan kita jadikan sebagai lokasi uji nyali. Apa yang membuat Anda ingin menjadi seorang peserta uji nyali? Karena saya pernah pengalaman, pernah lihat tangan gitu. Itu pas hujan ngericik gitu. Aku ditinggalin di mobil sendiri. Teman-teman di luar kirain itu ada orang yang mau ngetok-ngetok mau masuk. Pas dilap kacanya nggak ada, pas dibuka nggak ada orang. Dengan pengalaman tersebut, Anda berani ingin menjadi seorang peserta uji nyali gitu? Ya. Baik, saudari Eni, saya akan menyampaikan peraturannya sebagai seorang peserta uji nyali. Anda akan berada di tempat ini selama 2 malam. Ya, dan Anda ditugaskan untuk berinteraksi selama berada di tempat ini. Kami menyiapkan perbekalan untuk Anda dan juga cahaya lilin. Karena semua lampu di sini akan dipadamkan. Di sini kami menempatkan beberapa kamera, ada persis di depan Anda di atas. Satu di sisi kanan dan satu dari arah ruangan di sebelah sana. Dan apabila Anda merasa tidak kuat dan ingin menyudahinya sebelum kami menjemput, sebelum waktu yang ditentukan, Anda dapat melambaikan tangan ke kamera seperti ini, kami akan menjemput Anda. Satu hal lagi, di sini kami menambahkan satu helm berkamera. Ini agar kami dapat mengetahui ke arah mana Anda melihat selama berada di lokasi. Ada pertanyaan mengenai peraturannya? Ya, suara gong menandakan uji nyali ini dapat dimulai. Anda sudah siap? Ntar dulu. Boleh dilihat? Ini melihat ke belakang atau bagaimana? Ada mas Kenapa? di belakang berisik. Di belakang? Ya. Mau lihat ke sini? Silakan. Ingin melihat sesuatu di sini? Boleh dilihat, mari. Ini ada ruangan kosong. Sudah? Kayaknya nggak jadi mas. Mana? Nggak kuat. Nggak kuat. Iya. Nggak jadi mas. Oke. Kenapa? Ada apa? Enggak. Nggak apa-apa. Kan belum ada interaksi di sini. Enggak mas, itu udah ada itu mas. Udah ada apa? Barusan ada yang Iya. Sini. Sang.
Ada apa? Mau dijelasin ada apa? Di situ enggak di situ ada yang itu tiduran gitu. Ada yang tiduran di mana? Saya nggak lihat. Enggak tahu di situ. Nggak tahu mas, enggak jadi ya. Jadi Anda tidak ingin melanjutkan? Tidak jadi. Pemirsa, peserta kita membatalkan uji nyali di malam pertama ini. Kita akan mengganti pesertanya. Mari kita silakan. Selanjutnya, di masih dunia lain. Erni. Jadi Anda tidak ingin melanjutkan? Tidak. Pemirsa, peserta kita membatalkan uji nyali di malam pertama ini. Kita akan mengganti pesertanya. Mari kita silakan. Tiduran tuh rambutnya panjang, kayaknya nyuruh pergi gitu. Jadi gitu takut. Silakan bila ingin melihat ruangan uji nyali ini. Anissa, Anda di sini menjadi seorang peserta uji nyali. Apa motivasinya? Sering ngeliat uji nyali di TV gitu, jadi Iya. pengen ngerasain. Pernah punya pengalaman sebelumnya? Pernah. Bisa diceritakan? Waktu main ke puncak malam-malam sekitar jam 12, mau ke WC gitu, ke toilet, di atas pohon ngelihat sesosok pocong gitu. Udah. Baik, saya akan menyampaikan peraturannya. Anda akan berada di tempat ini selama 2 malam. Dan Anda ditugaskan untuk berinteraksi. Anda bebas melakukan apa saja selama berada di sini. Kami menyiapkan perbekalan untuk Anda. Dan juga cahaya lilin. Karena di sini ruangan ini, semua lampu di sini akan dipadamkan. Dan apabila Anda merasa tidak kuat berada di tempat ini, silakan Anda melambaikan tangan ke kamera seperti ini, maka kami akan menjemput Anda. Satu hal lagi, di sini kami menambahkan satu helm berkamera sehingga kami dapat mengetahui apa yang Anda lihat. Sekarang kau menandakan uji nyali ini dapat dimulai. Kalau Anda sudah siap, silakan maju.
bau kemenyan. Citra, seperti kita ketahui ini adalah peserta kita yang kedua ya. Peserta kita pertama membatalkan, tidak ingin melanjuti uji nyali dan akhirnya sempat diobati oleh Kiprana sendiri. Ya, peserta kita ini juga seorang perempuan dan mengatakan mempunyai pengalaman juga melihat sosok-sosok gaib sebelumnya. Dengan pengalaman seperti ini berarti kesiapan mental peserta biasa lebih dari peserta-peserta lainnya, Citra. Bagaimana? Kalau menurut saya sih sebenarnya kalau peserta yang kedua itu mendengar kejadian sebelumnya, itu akan menjadikan imbas buat dia sugesti. Kalau dia memang tipe yang memang sangat tahan mental, dia akan tidak peduli. Tapi kalau dia yang labil atau yang dia mudah ragu-ragu, itu akan dia jadikan sebagai fondasi dia untuk berada di tempat uji nyali. Ada suara, ada yang jalan di depan pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ada yang nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, di masih dunia lain. Di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Di belakang dengar ada yang ketuk-ketuk. Kiprana, kita mendengar sebuah fenomena suara seperti tangisan nih di lokasi uji nyali. Tadi sempat mengatakan ada suara anak kecil, suara perempuan. Ini ada suara tangisan dari, ini sosok perempuan pastinya. Ini sosok perempuan. Sosok perempuan yang memang dilihat dari si pesertanya sendiri seperti ada orang terbaring ya. Sebenarnya ini untuk menguji nyali dari pesertanya sendiri. Apakah peserta berani atau tidak? Di belakang ada suara jalan. Bismillah. Udah. Baru saja peserta kita mengatakan mendengar beberapa fenomena suara seperti benda yang dimainkan seperti itu. Ini dari sosok yang anak kecil atau yang lebih besar? Ini sosok anak kecil. Dari anak kecil yang mungkin sedang bermain ya di ruangan sebelah seperti itu. Untuk aura sendiri, Citra, peserta kita stabil gitu. Stabil. Jadi belum ada step yang membuat biasanya begini, makhluk astral itu akan berinteraksi sesuai dengan aura peserta. Nah, ini baru fenomena pertama, tapi peserta memang sudah merasa kurang nyaman. Baik, terima kasih atas partisipasinya setelah menjadi seorang peserta. Kita kembali ke ruang kontrol, silakan. Pemirsa, itulah dia uji nyali di malam yang pertama di lokasi ini. Nantikan uji nyali malam berikutnya dengan peserta kita yang baru, tetap di Masih Dunia Lain. Boleh dilepas sekarang. Ini adalah ruang uji nyali. Ya. Kenapa Anda ingin menjadi seorang peserta uji nyali? Ya, rasa penasaran ya. Baik, Saudara Ridwan, Anda akan menjadi seorang peserta uji nyali. Ini adalah malam kedua, karena di malam pertama sebelumnya 2 orang peserta kita gagal melewati malam pertama. Peraturannya adalah Anda akan beruji nyali di tempat ini, dan Anda diwajibkan untuk menceritakan segala apapun yang terjadi dan Anda alami selama berada di sini. Dan apabila Anda merasa tidak kuat dan ingin menyudahinya,
silakan melambaikan tangan ke kamera. Kami akan menjemput Anda. Tandanya Anda menyerah. Iya. Satu hal lagi di sini, kami menambahkan satu helm berkamera sehingga kami dapat mengetahui apa yang Anda lihat. Gong menandakan uji nyali ini dapat dimulai. Anda siap? Silahkan beruji nyali. Ya. Bang, doakannya Ridwan bisa berhasil. Soalnya Ridwan ayo biasa bantusan mama, bantusan perekonomian di bumi. Ya, untuk malam kedua ini ya, peserta kita seorang pria. Apa yang Citra lihat dari aura peserta kita di malam kedua ini? Pada saat peserta menyampaikan motivasinya, itu auranya benar-benar warnanya lembut. Jadi warna seperti merah muda. Jadi memang ada niat yang tulus. Tapi justru di sini di dalam lokasi uji nyali saya tidak melihat ada warna tulus itu. Yang saya lihat justru warnanya keruh, kecoklatan. Ada rasa khawatir juga berarti? Rasa khawatir, itu dia. Bismillah. Punten. Bismillah. Punten, beli kaganggu, punten. Badannya nak lilin, punten. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Bismillah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tadi pas ngambil lilin kayak ada yang ngikutin. Kita lihat peserta kita mencoba memasuki ruangan ke arah Samping ya. iya perbekalan ya, dan perbekalan ada sebuah lilin, ada lilin di sana. Peserta kita mengatakan seperti ada yang mengikuti Citra. Ini sebuah perasaan saja atau memang Citra melihat sendiri di sana memang ada sosok? Memang ada. Sebenarnya anak kecil sih. Seperti yang diungkapkan Kiprana, memang di ruangan sebelah memang banyak anak kecil. Apa yang membuat sosok-sosok anak kecil yang mengikutinya ini tertarik dengan peserta kita? Makhluk astral sendiri itu kan suka dengan kondisi lembab dan gelap. Karena di sini memang hampir tidak pernah ada kehidupan atau energi dari sorotan lampu. Jadi karena ada suatu energi baru, otomatis makhluk astral itu coba berdatangan. Beda, Ridwan mah niat badai ngeganggu. Kalau Ridwan mah ngeringan ka uji nyali teh badai bantusan almarhum Ridwan badai kahan. Selanjutnya, di masih dunia lain. Allah yang masuk astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Di atas ada suara yang kayak ngelempar batu gitu ya. Punten Ridwan terniat ngeganggu udah cindir deh. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa Talib Maqam Sidana Waqbilana. Gak kuat. Stop.
Kenapa Ridwan? Hah? Ada yang muncul di atas. Ada yang muncul di atas. Munculnya seperti apa? Ya seperti kepala gitu. Di atas. Ya. Anda melihat maksudnya jelas? Ya Jelas. nggak jelas, cuman pas dilihat langsung nggak ada. Tapi agak kelihatan dikit. Seperti yang ngelempar kayak gitu. Kenapa? Anda merasa tidak kuat, takut kejadiannya seperti dulu lagi, Anda tidak sadarkan diri atau kenapa? Ya nggak kuat aja. Ini udah firasat ya, maksudnya sudah dalam hati Anda mengatakan memang sudah cukup sampai di sini. Iya. Jadi tadi yang benar-benar membuat menyerah hanya karena penampakan di atas, bukan karena suara atau tadi kan badan juga sempat rasa panas ya. Kalau badan rasa panas mah itu masih bisa dikontrol. Cuman pas ada yang di atas terus, yang di situ kayak suara yang lempar. Kan tadi Ridwan baca doa terus, ya, disuruh diam lah kayak gitu. Ada yang menyuruh diam? Iya. Ya, Ridwan, motivasi Anda sungguh mulia ya. Selain ingin mencoba rasa penasaran Anda menjadi seorang peserta uji nyali, juga ingin membantu keluarga. Namun sayang kami nyatakan gagal karena tidak dapat melewati uji nyali ini selama 1 malam. Namun kami mengucapkan terima kasih karena Anda telah berani mencoba menjadi seorang peserta uji nyali di masih dunia lain. Kepada Citra Kiprana, kita kembali ke ruang kontrol. Mari silakan. Pemirsa, dalam 2 malam ini telah 3 orang peserta gagal melewati uji nyali di ruangan ini. Waktu yang tersisa mungkin tinggal setengah malam, dan kita akan mencobanya untuk peserta yang keempat. Nantikan tetap di Masih Dunia Lain. Anda ingin menjadi seorang peserta uji nyali? Ingin. Kenapa? Ya pengen tahu aja gimana rasanya. Baik, untuk Anda ketahui, Anda adalah peserta keempat dan mewakili 3 peserta sebelumnya yang sudah gagal melewati uji nyali di ruangan ini. Anda akan beruji nyali kurang lebih hampir 1 malam di tempat ini, dan Anda diwajibkan untuk berinteraksi selama berada di sini. Kami menyiapkan perbekalan dan juga cahaya lilin. Jika Anda merasakan sesuatu, langsung dikomunikasikan, dan apabila Anda merasa tidak kuat atau Anda ingin menyudahinya, kami akan menjemput Anda. Silakan melambaikan tangan ke kamera seperti ini. Oke, Anda akan dijemput. Satu lagi, di sini kami menambahkan sebuah helm berkamera sehingga kami dapat mengetahui apa yang Anda lihat. Berpegang. Bagaimana? Siap? Siap. Langsung saja ya. Silakan beruji nyali. Selanjutnya, di Masih Dunia Lain. Ada suara di depan saya. Ada suara dari kiri saya barusan. Ya, Kiprana Citra. Dan ini adalah peserta kita yang keempat untuk menjalani sisa waktu di malam kedua ini. Energi sendiri apakah akan lebih bertambah agresif, Kiprana? Kan juga sudah mendekati pagi, biasanya energi itu akan melemah. Jadi ada grafik yang menaik, dan tapi dari naik tadi akhirnya akan turun sendiri. Betul. Citra, melihat aura peserta kita bagaimana? Kekuatannya peserta ini adalah aura dia ini ada warna merahnya, ambisi.
Itu dia. Meskipun ambisi, tapi aura merah ini sisi negatifnya adalah kalau dia terlalu emosional, itu bisa menjadi bumerang. Tapi kalau dia terlalu khawatir, itu dia bisa kesurupan. Tapi ini kalau saya lihat, dia mampu mengatasinya sangat stabil. Kita bisa lihat ya, stabil ya. Dia tahu ada interaksi dari makhluk astral. Tapi dia mencoba untuk bersikap tetap sopan. Karena dia memiliki prinsip bahwa dia masuk ke dalam rumah yang bukan milik peserta, jadi dia harus tetap bersikap sopan. Itu bisa dilihat dia selalu memberi salam. Ada suara dari depan saya. Assalamualaikum ya dan gaib. Ada suara di depan saya. Assalamualaikum. Ada yang melempar kayu? Tapi kita masih dapati beberapa fenomena suara di sini seperti benda-benda yang memang ada interaksi ya dari energi yang ada di lokasi. Untuk sosok yang sempat berkelempat sendiri sepertinya tidak memunculkan diri lagi di sini. Iya, karena energinya ini kalah sama sesuatu benda pusaka ya, benda pusaka yang dari awal sudah saya coba bedah. Ini masih kalah, ibaratkan kalah tua ya. Jadi biasanya ya, sama aja dengan kehidupan nyata di manusia, mereka pun ada sosok yang memang dituakan atau didewasakan. Jadi mereka mungkin agak sedikit minder juga. Assalamualaikum ya makhluk gaib. Ada yang melempar kayu tuh, ada bekasnya tuh. Ada lempar kayu. Lempar kayu Dari dalam. dari dalam tuh, kelihatan dari sana tuh. Tadinya nggak ada kayu, sekarang mah ada tuh. Nah ini kayunya nih, tadi nggak ada kayu. Mungkin dari sana ke sini, nggak tahu dari mana asalnya. 2 kali sama batu. Batu juga. Ya. Untuk fenomenanya sendiri, suara yang Anda alami selama berada di tempat ini? Banyak sini mah. Yang di sini ada suara kecit-kecit, suara katak, suara apa lagi tuh lupa tuh. Kayak orang menangis, ketik-ketik kecil suaranya. Suara nangis dari arah belakang juga. Dari belakang. Dari arah sana ada orang yang bersuara kecil. Ya, ada ingin pembuktian mengenai pusakanya sendiri, Kipran? Seperti kujang ya. Apa kujang? Jadi ini ya menyebabkan hawa yang memang berbeda dari ruangan ini sendiri. Iya, karena ini dingin sekali. Itu juga mungkin salah satu pengaruh yang dimana tadi peserta merasakan seperti ada angin yang kencang. Ya, bisa dibilang seperti itu. Karena ini sebuah energi yang memang sudah lama di sini. Saudara Jamal, kami yakin tidak ada satu hal pun yang bisa menggantikan pengalaman yang Anda dapatkan sebagai seorang peserta uji nyali pada malam hari ini. Karena Anda telah berhasil melewati waktu yang ditentukan oleh kami menyatakan Anda sebagai seorang pria yang mempunyai nyali besar. Kami ucapkan selamat.